Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Azam senyumnya gimana, Zam? Senyumnya, Zam? Senyum itu kayak Mas itu loh, kayak Mas Aska Abdillah itu loh. Ya. Senyum ceria. Hari ini harus ceria ya. Setiap hari kalau perlu kita harus ceria. Oke. Sudah nampak di layar monitornya? Bilangin minta maaf. Sudah ya? Ya. Oke. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Sehat ya? Sehat. Ada yang sudah sarapan? Sudah ya? Ada yang hari ini maam nasi goreng enggak? Nasi goreng? Enggak. Enggak. Nasi sama telur ceplok? Enggak. Loh kok enggak semua? Sama roti? Enggak. Lah kok enggak semua ini loh? Lah ini tuh pada makan apa ini? Udang. Udang. Apalagi? Sop. Sate ada enggak sate? Oh enggak, ya sudahlah. Apapun yang kita makan hari ini semoga bisa menjadi sumber energi kita untuk kegiatan belajar serta kegiatan-kegiatan yang lain ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran ya di kelas 4C. Pak Perdana berharap semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan manfaat. Oke. Nah, anak-anak, untuk hari ini ya, mari sebelum kita memulai kegiatan, kita awali terlebih dahulu dengan kegiatan berdoa. Ya, coba siapa yang berani mimpin berdoa? Kalau kemarin biasanya anak perempuan ya kemarin ya, sekarang anak laki-laki. Coba. Aska Abdillah, yo, mimpin berdoa nang. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Ayo Mas Abdillah, silakan pimpin berdoa. Mari kita mulai ya. Kita mulai dengan membaca. Oke. Semuanya sudah siap belajar ya. Malah. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi warzuqni fahma ya rabbal alamin. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga dengan kegiatan berdoa ya, kegiatan berdoa hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Untuk kita sendiri, untuk orang lain, untuk keluarga kita, serta untuk teman-teman kita semua. Ya, karena ilmu yang bermanfaat itu insya Allah termasuk dalam amalan yang tidak akan putus ya, walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, anak-anak, Pak Guru tetap mengajak ya, hari ini kita tetap semangat dalam belajar serta kita patuhi protokol kesehatan ya. Walaupun sekarang COVID-nya sudah mulai menurun, namun tetap kita harus menjaga kesehatan kita ya, mematuhi protokol kesehatan. Oke. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini kita nyanyikan yel-yel kelas 4C terlebih dahulu ya. Mari kita nyanyikan, mikrofonnya bisa dinyalakan dulu. Yo. Siap ya.
1, 2, 3. Aku ini anak kelas 4 selalu dan bahagia belajar di rumah bersama ayah bunda, ceria, cerdas dan luar biasa. Iya toh, belajar sama bunda di rumah harus ceria ya, nggak boleh sambil cemberut, nggak boleh sambil sedih, nggak enak belajar sama mama gini ya. Kalau belajar sama mama harusnya kita dengan riang gembira. Oke. Nah, anak-anak, untuk hari ini, nah silahkan kalian gambar apa itu ya? Itu sedang anak berdiam diri ya. Anak sedang berdiam diri. Nah, kira-kira ini menurut anak-anak ya. Pernahkah kalian belajar dalam keadaan gelap? Yo, Pernah. Pernah ya? Gimana? Enak enggak? Enggak. Enggak. Kenapa enggak enak? Enggak bisa dibaca. Oh, enggak bisa dibaca, bener. Oke. Nah, saat belajar dalam keadaan gelap itu, apakah anak-anak merasakan takut atau mungkin nggak nyaman atau mungkin apa coba? Naila coba. Takut. Naila, apa yang dirasakan Naila kira-kira? Kalau belajar malam-malam itu yang dirasakan apa? Gelap-gelap gitu? Gelap-gelap. Iya. Perasaannya gimana, Bu? Selain takut kira-kira apa? Nyaman enggak? Enggak bisa dibaca. Enggak bisa dibaca, enggak nyaman ya. Ya, bener sekali. Nah, sekarang coba solusinya gimana coba Alicia? Solusinya gimana Alicia? Gelap-gelap kita belajar. Terus biar enggak gelap solusinya gimana Alicia? Pakai lilin. Pakai lilin, boleh. Coba apa lagi? Biar enggak gelap-gelap pakai apa lagi coba? Senter. Pakai senter. Oh, bener, pakai lampu. Pakai apa lagi? Pakai lampu tidur. Pakai lampu tidur. Nah, jadi solusinya ya kalau kita sedang belajar dalam keadaan gelap ya, ya kita bisa menggunakan lampu anak-anak ya. Kita bisa menggunakan lampu atau menggunakan cahaya ya untuk menerangi kita dalam belajar di Pakai HP juga bisa. Pakai HP juga bisa, enggak apa-apa ya. Nah, sekarang anak-anak, nah, setelah kita mengetahui nih, oh ternyata kalau gelap-gelap kita bisa belajar dari lampu ya. Nah, maka dari itu Pak Perdana akan mengajak anak-anak hari ini ya, kita belajar bersama-sama. Nah, untuk tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1 ya, tentang sumber energi. Jadi hari ini kita sudah mulai belajar untuk tema 2. Tentang apa loh? Tentang sumber energi. Anak-anak bisa coba sekaligus membuka ya. Di tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1. Nah, anak-anak, ya kita hari ini akan belajar tentang PPKN, bahasa Indonesia, serta kita akan belajar tentang muatan pelajaran IPA ya. Nah, Pak Guru berharap anak-anak, Pak Guru berharap setelah adanya pembelajaran ini anak-anak nanti bisa ya merumuskan bentuk hak dan kewajiban. Kemudian anak-anak juga bisa nanti merumuskan teks gagasan pokok berdasarkan visual gambar. Serta anak-anak dapat menganalisis perubahan bentuk energi. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita ini anak-anak ya, tentang merumuskan bentuk hak dan kewajiban, merumuskan gagasan pokok berdasarkan visual gambar, serta menganalisis bentuk perubahan energi. Nah, yang pertama ya, mari bersama-sama kita bermain mystery box. Ya.
Kita bermain mystery box. Nanti anak-anak Pak Perdana minta ya, amati gambar, kemudian berilah pendapatmu berdasarkan gambar ya. Jadi nanti anak-anak yang siap ya, yang siap berani untuk bermain mystery box ya. Oke, siapa yang berani? Yo. Laki perempuan juga, perempuan siapa yang berani? Ayo, sing jarang ini. Rana coba Rana. Coba Rana ya. Untuk ya Pak. Oke, wah ini Rana, Bu Ika juga sedang mengajar ya ini ya. Oke, enggak apa-apa. Yuk Rana, mau pilih nomor berapa Rana kira-kira? Yo, Rana nomor 3. Oke. Nah, Rana, itu ada anak sedang apa Rana itu? Semuanya ya pelan-pelan. Sedang apa ya? Sedang tidur ya? Ada laptop, televisi, ada cas HP. Menurut Rana kira-kira gimana Rana? Gimana menurut Rana kira-kira? Oke, masih berpikir. Tidak menghemat listrik. Oke, bagus, tidak menghemat listrik. Bagus sekali. Oke, sekarang coba yang lain Rana, tunjuk temennya yang laki-laki Rana. Coba siapa? Ayo ditunjuk yang laki-laki. Siapa? Terserah Rana. Siapa? Bingung ini kayak ini ya. Ya, Pak Perdana tunjuk wes, Pak Perdana tunjuk ya. Lutfi, ayo Lutfi, mau pilih nomor berapa Lutfi? Nomor 1 apa nomor 2 Lutfi? Oke, Lutfi belum bisa. Zian, coba Zian. Belum bisa. Oh, iya Pak. Nomor berapa? 2. 2. Nah, gimana Zian menurutmu itu Zian? Main game sambil lihat TV. Oh, main game sambil lihat TV. Menurutmu itu sikap yang bagaimana Zian? Baik enggak kira-kira? Enggak, soalnya semuanya dinyalain. Oh, semuanya dinyalain ya, TV, lampu dinyalain semua ya. Jadi enggak baik ya. Oke. Terus yang terakhir coba. Zian sudah, sekarang perempuan. Keira, coba. Yo Keira. Coba Keira, nomor 1 ya Keira ya. Ya. Oke, nomor 1. Hup. Nah, gimana Kira menurutmu itu Keira? Ada laki-laki lihat TV ya. Gimana menurutmu itu Keira? Menghemat energi. Ya, betul, menghemat energi ya, karena lampunya tidak nyala ini ya. Nah, anak-anak, kira-kira menurut kalian ya, menurut kalian dari ketiga gambar itu sebenarnya masalah apa toh yang muncul? Oh, siapa yang menghemat energi? Masalah apa? Borosnya energi. Tentang menghemat energi ya. Banyak nih saat ini di antara kita yang tidak suka menghemat energi ya. Tidak suka menghemat energi. Nah, hari ini kita akan memecahkan masalah ya tentang menghemat energi ya. Bagaimana toh cara kita dalam menghemat energi ya. Oke. Nah, terima kasih anak-anak ini sudah bermain mystery box. Nah, setelah itu kita akan coba lanjut membahas materi berikutnya ya. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang mystery box ya. Permasalahan yang muncul tadi tentang apa toh? Tentang masalah dalam menghemat atau menggunakan energi listrik kan gitu. Ya, setelah tadi kita belajar mystery box, masalah yang muncul tentang
pemanfaatan listrik ya, sumber energi ya. Nah, sekarang anak-anak, bagaimana menurutmu ya? Nah, ini ada anak sedang belajar ya. Menggunakan listrik. Kira-kira boleh enggak belajar menggunakan lampu kalau di kamar? Boleh. Boleh. Boleh enggak? Boleh. Ya. Karena sesungguhnya banyak manfaat dari sumber listrik, ya, sumber energi listrik. Tapi kita harus tepat dan bijaksana dalam menggunakan energi listrik. Nah, anak-anak, kita harus memiliki kewajiban dan hak untuk energi listrik. Nah, seperti ini gambar seorang anak perempuan belajar menggunakan lampu. Ini merupakan hak atau kewajiban menurut kalian? Hak kewajiban. Oh, hak. Oke, benar sekali. Nah, ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban ya. Kelas 3 sudah pernah diajari belum? Sudah ya? Sudah pernah diajari. Hak dan kewajiban terhadap sumber energi listrik ya. Nah, anak-anak perlu tahu, hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Nah, kalau kewajiban apa? Ada yang tahu enggak kewajiban itu apa? Dilakukan. Nah, sesuatu yang harus dilakukan. Jadi, kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan ya. Nah, ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Nah, salah satu hak kita terhadap sumber energi listrik seperti aktivitas melihat TV ya, bersama dengan keluarga. Nah, tentunya anak-anak pernah toh kayak gini? Pernah enggak lihat TV bareng sama ayah bunda gitu? Nah ya, lihat TV film apa biasanya? Nggak punya TV. Oh, nggak punya TV. Susana. Susana? Waduh, menakutkan sekali. Valen biasanya lihat apa Valen kalau lihat TV bareng-bareng ayah bunda itu? Oke, Yumna. Halo Yumna. Yumna pernah lihat TV sama ayah bunda enggak Yumna? Lihat film apa biasanya kalau sama ayah bunda lihat TV? Lihat film apa ya? Kartun? Biasanya Ikatan Cinta. Waduh, Ikatan Cinta. Waduh, gimana? Ikatan Cinta. Ya, lihat film apapun boleh ya, tetapi tetap dalam ada batasannya. Kalau udah jam tidur harusnya tidur ya. Kalau udah terlalu malam, udah waktunya istirahat, harus segera istirahat. Nah, anak-anak melihat televisi bersama keluarga ini merupakan contoh ya. Contoh apa? Hak. Jadi kita boleh lihat televisi. Ya, itu merupakan hak kita sebagai manusia. Coba sekarang, siapa yang berani menyebutkan contoh hak yang lain selain melihat televisi? Coba. Yo Sabila, coba apa Sabila? Bersama keluarga. Yo. Hak kita, yo. Kira-kira apa lagi ya? Tentang yang tentang energi listrik lo ya. Ayo apa? Energi listrik. Apa kira-kira? Apa Sabila? Belum ketemu. Coba yang lain. Contoh hak yang lain. Menggunakan energi. Menggunakan apa? Energi. Oke, boleh. Coba Rehan, apa ya Rehan? Contoh hak Rehan. Energi listrik. Ya. Contohnya apa? Ya. Kewajiban. Apa coba? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Ayo coba contoh hak. Hak itu apa toh? Sesuatu yang harus kita terima.
Nah, berarti contohnya apa? Tadi udah loh ya, melihat televisi. Contoh hak yang lain apa kira-kira? Membetulkan kipas. Kalau cuacanya panas gitu, waduh panas gerak. Kita boleh nggak nyalain kipas angin? Boleh. Nah, boleh. Berarti itu contoh hak. Apa contohnya? Menggunakan kipas angin. Kan gitu. Ya. Nah, jadi anak-anak ini contoh hak dan kewajiban. Ya. Selain hak menggunakan televisi, kita memiliki beberapa hak yang lain ya. Menggunakan kulkas. Contohnya menggunakan kipas angin. Ayo Rehan, coret-coretnya. Menggunakan kipas angin ya. Kalau kita panas itu kita pakai kipas angin. Terus menggunakan kulkas untuk menyimpan sayuran. Nah, sayuran itu nanti digunakan ibu untuk memasak. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian menggunakan lampu sebagai penerangan. Jadi kalau malam-malam gelap-gelap, kita membutuhkan lampu sebagai penerangan. Ini contoh hak. Kemudian untuk kewajibannya, ya. Nah, berikut ini kewajiban kita terhadap energi listrik. 1, mematikan lampu di siang hari. Jadi kalau siang hari kita harus mematikan lampu, anak-anak kan tidak digunakan, ya. Yang kedua, menghemat penggunaan energi listrik di rumah. Contoh, ya, di rumah lampunya ada 10, ya. Kalau udah nggak terpakai, yang dipakai cuma 2, yang 8 dimatikan. Nah, kalau udah tidak digunakan dimatikan. Terus yang terakhir, lah ini yang penting ya, membayar tagihan listrik. Ada nggak ayah bunda yang di rumah nggak pernah bayar listrik? Nah, ada nggak yang nggak bayar listrik? Pasti bayar semua ya. Kalau nggak bayar berarti listriknya sudah diputus. Ini merupakan kewajiban anak-anak ya. Sekarang Pak Perdana tanya, di rumah kalau bobo yang pakai AC siapa coba? Yo. Saya. Nah, yang pakai AC siapa itu? Saya. Ya, bara. Contoh bara ya. Kamu pakai AC. Ya, berarti kan listriknya lebih mahal. Iya. Ya. Kalau pakai AC kira-kira digunakannya dinyalain terus apa bagaimana, Bara? Coba ceritakan, Bara. Kadang dinyalakan terus, kadang dimatikan. Kadang dinyalakan terus, kadang dimatikan. Coba yang lain, siapa lagi? Yang di rumahnya pakai AC coba. Sumpah. Yo, siapa yang di rumahnya pakai AC? Oh, Danes, coba Danes. Danes coba Danes, cerita Danes. Coba Danes sekarang cerita. Ya, kira-kira kalau di rumah kan pakai AC tuh, dinyalainya gimana Danes? Dinyalakan terus apa gimana? Pas butuh. Pas butuh. Biasanya pas butuhnya pas apa? Tidur. Mau tidur ya, biar lebih nyaman ya kalau tidur ya. Oke, thank you Danes. Sekarang coba, ada nggak yang di rumahnya punya kulkas? Semua orang punya, Pak. Oh, semua orang punya. Nah, coba sekarang Ziven coba cerita Ziven. Kulkasnya kalau di rumah dipakai apa Ziven? Pakai naruh susu. Nah, susu sama buah ya. Biar awet ya. Biar tetap seger ya. Nah, itu contoh tadi yang diceritain Ziven sama Danes sama Bara bahwa kalau kita punya benda elektronik ya, kita harus menjaganya dengan baik anak-anak. Menjaganya dengan baik, dijaga agar tidak rusak. Itu kewajiban kita. Kalau televisi misalnya, Deren lagi bubuk, televisinya dinyalain, Derennya tidur. Nah, harusnya gimana yang benar? TV-nya dimatikan. Dimatikan. Nah, ini merupakan contoh hak dan kewajiban anak-anak ya. Nah, ini Pak Bernard juga sudah membuat materi di YouTube ya tentang hak dan kewajiban. Nah, sekarang anak-anak ya,
agar kita lebih bijaksana ya, agar kita lebih tahu bagaimana menggunakan sumber energi listrik, kita perlu memahami perubahan-perubahan sumber energi listrik. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Kegiatan ibu menyetrika. Nah, merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber energi listrik. Ya. Ayo, siapa yang pernah bantu ibu nyetrika? Ayo, siapa? Rana, Alicia, bagus. Siapa lagi? Keira, bagus. Sip lah. Nah, yang belum pernah membantu ibu menyetrika, silahkan ibu dibantu. Aku pernahnya membantu cuci piring. Ya, boleh, bagus. Cuci piring juga boleh. Pernah jemur pakaian. Ya, boleh menjemur pakaian juga. Jemur pakaian. Nah, ini anak-anak, kita berbicara tentang energi listrik ya. Jadi, setrika itu merupakan contoh perubahan bentuk energi listrik menjadi energi panas. Ya, Pak, masa sih Pak listrik itu menghasilkan panas? Nah, kalau tidak percaya, coba setrikanya dicolok, stop kontak, dinyalain. Kira-kira setrikanya panas enggak? Iya. Panas ya, karena panas itu nanti dapat mempermudah saat menyetrika. Nah, seperti itu. Jadi ini contohnya listrik menjadi panas ya. Setrika yang digunakan ibu untuk menyetrika baju ya. Nah, sekarang ini anak-anak contohnya. Yuk coba siapa yang bisa memberi contoh? Ya. Energi Kipas listrik angin. menjadi energi gerak. Siapa? Ayo. Kipas angin. Kipas angin, apalagi? Apa? TV. TV. Listrik menjadi gerak. Kipas angin. Jadi kalau dicolok di listrik bisa gerak-gerak gitu. Kipas angin, apalagi? Ayo Adam. Blender, pinter, blender, apalagi? Mixer. Mixer, Mesin bagus. cuci, mesin cuci, mesin cuci. Iya, mesin cuci. Ya, banyak sekali anak-anak ya. Banyak sekali benda-benda ya yang membuktikan bahwa perubahan energi listrik berubah menjadi energi gerak. Ini contohnya anak-anak. Contohnya ya. Ada kipas angin. Ya, punya atau di rumah? Punya. Nah, punya. Ada blender. Ya, contoh lagi ada bor listrik. Biasa dipakai oleh Pak Bukan. Bapakku. Masa sih Pak blender itu bisa menghasilkan gerak? Nah, coba kita lihat. Apakah benar nih blender bisa menghasilkan gerak dari energi listrik? Dan kamu yang terkecil kayak gitu. Nah, ini contoh blender ya. Sudah dicolokin ya itu ya. Kemudian dinyalakan. Bisa menghasilkan gerak anak-anak ya. Nah, Ini contoh namanya apa? Blender. Blender biasanya sering digunakan untuk apa? Oleh ibu. untuk membuat jus. Bikin jus. Ya, untuk membuat jus, apa lagi? Untuk membuat bubur. Membuat bubur. Untuk menghaluskan bumbu ya. Jadi daripada motong-motong capek, di blender aja ya. Buat sambal. Buat sambal, bener sekali. Wah, enak itu ya. Sambil blender. Sekarang energi listrik ya. Sekarang kalau tadi sudah energi listrik menjadi energi gerak, sekarang energi listrik menjadi bunyi. Yuk, siapa? Bel. Siapa? Bel, apalagi? HP. HP, bel, apalagi? Komputer. TV. TV, apalagi? No. Oke, boleh. Bagus sekali. Nah, anak-anak, contoh energi listrik ya. Yang dapat berubah menjadi energi bunyi ya. Contohnya televisi. Wow. Contohnya televisi anak-anak ya. Televisi, terus ada bel listrik, ada radio, ada pengeras suara. Ini Pak Bernard beri contoh yang radio ya.
Ada yang punya radio enggak di rumah? Ya. Nah, ini Pak Perdana akan menayangkan ya bahwa radio itu bisa menghasilkan bunyi. Ini radio jadul banget anak-anak. Oh. Nggak punya. Nah, itu tadi contoh radio zaman dulu anak-anak ya. Zaman dulu itu radionya udah lama sekali ya. Kalau sekarang nggak pakai radio, pakainya apa sekarang? Speaker aktif ya, terus speaker Bluetooth ya kayak gitu sekarang ya. Karena apa? Ya itu juga karena lebih praktis. Bisa radio. Nah, kita ini sudah mengetahui ya tentang energi listrik menjadi energi gerak. Pak Perdana juga sudah membuat ini anak-anak materinya di YouTube. Nanti anak-anak bisa menyaksikan di Google Classroom ya untuk linknya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh video ya. Nah, tentang perubahan energi ya. Masuk dalam muatan pelajaran IPA. Seperti tersebut Contoh, terdapat pada benda ada bentuk energi listrik menjadi energi panas. atau penamat. Nah, Perubahan terus bentuk energi listrik menjadi energi gerak. Ya. dalam beberapa aspek kehidupan seperti Beberapa kegiatan bergerak. contoh-contoh benda yang Ini bisa merupakan digunakan ya. untuk perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, ini Sebagai contohnya contoh ada yang pertama adalah kipas, kipas blender, angin. bor, dan sebagainya. Yang kedua, Nah, anak-anak nanti bisa menyaksikan sendiri di link yang Pak Perdana sudah sampaikan nanti setelah pembelajaran kita usai ya. Nah, sekarang kita akan melakukan ice breaking ya. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Yo. Ice breaking itu apa, Pak? Ice breakingnya kita akan bernyanyi ya. Lagu menghemat energi. Nah, silakan didengarkan terlebih dahulu ya. Ayo kawan, kita harus Bersama Di rumah kita matikan tiap lampu hari elah lampu hemat energi. Buka jendela, cahaya masuk udara segar. Matikan listrik, matikan jika tak digunakan. Selesai mengisi baterai, dari stop kontak, kan alat berdaya kecil, lepaskan kabel jika selesai. Hematlah listrik, hemat energi. Hematlah listrik, hemat listrik, menghemat uang. Oke. Nah, lagu menghemat listrik. Kira-kira ada yang tahu enggak? Tadi itu lagunya lagu apa atau sebenarnya? menghemat listrik. Nggak tahu Listrik. lagu aslinya itu lagu apa? Menanam jagung di kebun kita. Betul 100. Menanam jagung di kebun. Tapi lagunya liriknya diganti menggunakan energi listrik. Nah, coba mikrofonnya sekarang dinyalakan semua ya. Yo, kita bernyanyi bersama-sama ya. Masih sama ya. Lagunya tentang menghemat listrik. Ya. Iya, menghemat listrik, menghemat uang. Jadi uang yang dipakai untuk bayar listrik hemat, bisa digunakan untuk keperluan yang baik. Yuk, nyanyi siap-siap. Dia mau tangan. Oh, ya.
kawan bersama hemat listrik di rumah kita, matikan lampu di siang hari, hemat energi, buka jendela, cahaya masuk bersebar, matikan listrik digunakan, selesai di baterai, alat dari stok kontak dan alat berdaya kecil, lepaskan kabel jika selesai, hemat listrik, menghemat listrik, hemat energi, hematlah listrik, menghemat uang. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Wis. Bagus. Nah, kita sudah nih anak-anak ya, menghemat listrik, menghemat uang ya. Pak, kenapa toh Pak bisa menghemat uang? Ya karena misalnya nih listriknya habisnya 5 juta sebulan. Nah, kalau dihemat bisa cuma 2 juta sebulan. Nah, 3 jutanya bisa digunakan untuk yang lain. Kan seperti itu ya. Jadi kita perlu anak-anak menghemat pemakaian energi listrik ya. Nah, setelah kita tadi bernyanyi ice breaking bersama-sama ya dengan lagu. Nah, sekarang Pak Perdana tanya ini. Ini ada orang sedang berpikir. Amati gambar berikut ini. Nah, ada seorang anak tidur ya, sesuai gambar pada mystery box. Bagaimana menurutmu? Cobalah tulis gagasanmu. Nah, sekarang Pak Perdana tunjuk saja ya. Pak Perdana tunjuk. Berdasarkan gambar tadi ya. Ini yang namanya tertunjuk nanti harus berani menyampaikan pendapatnya. Ya, Pak Perdana putar ya. Rana Abitanur ya, Rana Abitanur. Nah, Rana lagi ya. Nah, sekarang yang lain bisa di silent dahulu ya. Silent dulu yang lain. Nah, sekarang Rana, silakan Rana. Tadi gambar tadi menurutmu gimana Rana? Sikap yang baik enggak kira-kira Rana? Tidak. Tidak. Pernah enggak kayak gitu Rana? Enggak. Enggak, oke, bagus. Berarti menurutnya Rana, sikap tersebut tidak baik ya? Iya. Ya, tidak baik. Berarti tidak boleh kita tiru. Oke, ya sekarang coba. Yang berikutnya, Pak Perdana tunjuk dulu ini ya. Oke, terima kasih Rana. Sekali lagi ya. Naila, oke. Naila Fitri. Naila, kira-kira menurutnya Naila gimana Naila? Halo Naila. Ya. Ya, sekarang Pak Perdana tanya Naila. Menurutnya Naila gimana tadi sesuai gambar itu? Sikapnya bagaimana? Bagus enggak kira-kira? 10 tahun berikutnya. Tadi loh waktu tidur, TV-nya nyala, laptopnya nyala, semua nyala. Sikapnya baik enggak? Termasuk contoh menghemat energi enggak? Tidak. Nah, terus menurutnya Naila harusnya gimana? Menghemat energi. Ya, caranya? Matikan lampu di siang hari. Jika sudah selesai mengecas HP,
Lepas. Oke, sip, bagus. Thank you Naila ya. Boleh, bagus. Itu jawabannya Naila sama Rena tadi bener anak-anak ya. Contoh gambar tadi itu merupakan gambar yang tidak tepat ya, karena tidak termasuk sikap menghemat energi ya. Itu tidak termasuk sikap menghemat energi. Nah, sekarang untuk gambar yang kedua. Nah, bagaimana pendapatmu? Sama seperti tadi ya. Jelaskan di depan teman-temanmu. Nah, itu ada seorang anak berkacamata ya. Itu dulu Pak Perdana waktu masih kecil kayak gitu ya kayaknya. Nah, apa yang diamati oleh anak itu? Apa kira-kira yang diamati? Lampu. Lampu. Betul, lampu ya. Lampu, betul ya. Nah, saat itu waktu sudah siang hari. Ya, sudah menunjukkan siang hari. Nah, kira-kira nih menurutmu yang harus dilakukan oleh anak itu apa? Nah, ini Pak Perdana pilih. Matiin lampu. Dipilih dulu ini siapa ini? Yo. Rangga. Oke, silakan Mas Rangga. Bagaimana menurutmu Mas Rangga? Ya, sebentar. Tadi ya, berdasarkan gambar tadi, ya. Berdasarkan gambar tadi ada seorang anak sedang mengamati lampu, ya. Sedang mengamati lampu, padahal lampunya udah siang hari itu. Kira-kira menurutnya Mas Rangga gimana? Mematikannya. Mematikan. Kenapa kok dimatikan? Karena sudah siang. Sudah siang. Tapi kalau dinyalakan boleh enggak? Boleh, tetapi nanti boros listrik. Jadi yang baik harus dimatikan. Oke, Mas Rangga, bagus. Sip. Sekali lagi ya. Ya, kita putar lagi sekali lagi. Siapakah yang mendapatkan Loh, Mas Rangga lagi. Ya, kita putar lagi. Ya, kita putar lagi. Oh. Kita putar lagi. Aku ambil lagi. Oke, Danes Awahita, Danes Mari. Oke. Danes, sekarang Pak Perdana tanya Danes. Tadi kan ada seorang anak toh itu, ya. Ada seorang anak sedang mengamati lampu ya Danes ya. Nah, terus dia melihat itu padahal udah siang hari. Kalau kata Rangga tadi harus dimatikan. Menurutnya Danes gimana? Dimatikan. Dimatikan. Kenapa? Nggak kepake. Ini namanya Danes apa Dones ya? Oh, Danes jadi laki-laki sekarang ya. Halo, Mas Danes. Ini jenis kelamin. Ya. Jenis kelamin. Ya, boleh, nggak apa-apa ya. Jadi anak-anak, sikap tadi yang harus dilakukan oleh anak itu berarti harus mematikan lampu. Mengapa? Karena sudah siang. Agar jika kita bisa menghemat listrik, nanti kita juga bisa menghemat pengeluaran. Nah, kan seperti itu ya. Oke, jawaban oleh anak-anak semuanya hebat dan luar biasa. Oke, nah sekarang anak-anak kita akan bermain live worksheet ya. Tidak. Ini link Pak Perdana share ya di grup. Silakan anak-anak yang bisa mempraktekkan sekarang bisa dipraktikkan ya. Nanti dapat nilai bonus ya Pak? Ya, boleh. Ya ini kita main sama-sama aja sih. Ya kita belajar sama-sama aja. Pak Perdana simpan di di grup kelas siswa 4C ya. Di 4C. Ya, silakan anak-anak yang bisa langsung dikerjakan. Sekarang Pak Perdana tunggu ya. Nah, ini. Nah, itu sudah Pak Perdana share linknya di live worksheet. Ya, ayo coba. Ini ada waktu kira-kira 5 menit. Ada waktu kira-kira 5 menit. Silakan anak-anak yang mau untuk mencoba.
bisa dikerjakan ya. Sekarang. Oh iya. Sekarang silakan, boleh dikerjakan sekarang boleh ya. Nah, silakan bisa dikerjakan ya. Nah, silakan anak-anak bisa mengisi di situ ya untuk live worksheet-nya ya. Di situ bisa mengisi ya. Pakai HP bisa kok langsung ya, pakai HP di situ langsung bisa, enggak apa-apa. Sumber energi banyak minyak panas. Nah, silakan ini Pak Perdana tayangkan ya di layar monitor anak-anak ya. Sembari ada teman-teman kalian yang mengerjakan live worksheet. Pak, Naila nggak bisa masuk. Ya, dicoba dulu, bisa, dicoba dulu. Ya, pasti bisa. Nah, Berdasarkan hamba siswa mencoba tentukan kewajiban dan hak terhadap pengguna. ya, oke. Apa ini nggak bisa ditulis? Oh, ya. Oke. Nah, live worksheet itu berisi tentang lembar kerja siswa ya. Silakan anak-anak bisa langsung dipraktikkan ya. Bisa. Yang tampil nggak bisa ditulis, Pak. Apanya? Yang tampil. Loh kan nggak disuruh nulis itu. Oh. Kamu disuruh drag and drop ya. Kalian disuruh drag and drop. Dapat menggunakan lampu. Nah, silakan bisa yang bisa praktek dikerjakan, silakan bisa dikerjakan. Nah, ini. Nah, ini nanti LKPD-nya berbentuk seperti ini anak-anak. Itu ada videonya nih, ada penjelasan videonya ya. Ada video tentang perubahan bentuk energi. Nah, kok nggak bisa? Nanti anak-anak bisa mengamati ya. Dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Aku nggak bisa sih. Nah, di sehari-hari. Nah, setelah itu nanti anak-anak ini dipilih, diklik aja anak-anak ya. Nah, menurutmu apakah benda berikut berasal dari energi listrik? Kalau iya ya diklik iya, kalau no ya diklik no, kalau yes ya diklik yes. Nah, ini silakan. Kalau yang mau langsung praktek bisa dipraktikkan ya. Bisa dipraktikkan. Setelah itu nanti anak-anak ini. Nah, caranya drag and drop pada kolom. Jadi ini tinggal di drag aja anak-anak. Ditarik-tarik sesuai kolomnya. Nah, sesuai kolomnya masing-masing ya. Sesuai kolomnya masing-masing. Terus yang ketiga ini tarik garis lurus ya. Tarik garis lurus. Manakah ini lampu termasuk energi listrik menghasilkan apa? Energi listrik menghasilkan bunyi itu yang gambar mana? Nah, itu anak-anak nanti bisa sambil mengerjakan ya, sambil sekaligus anak-anak belajar. Nah, ini wah ini sudah ada ini. Ini siapa ini? Ada Rana. Pak, kalau diulangi lagi boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Dicoba lagi sampai nilai 100. Nah, ini ada Mas Rehan ini ya. Mas Rehan dapat 8,6 ya. Oke, ini ada teman juga ini, ada Aisyah dapat 100. Pak, diulangi lagi boleh, enggak apa-apa. Ini Pak Perdana hapus. Ya, kayak Mbak Rana ini Pak Perdana hapus. Nanti bisa lagi dicoba. Ya, ini ada Alicia dapat 100. Coba kita lihat punyanya Alicia ya. Nah, ini punyanya Alicia, kita lihat bersama-sama ya. Wah, dapat nilai 100. Ya, 10 dari 10 berarti artinya benar semua ya. Nah, ini kipas angin. Apa berasal dari listrik? Ya, oke, betul. Yes, 10. Oke, ini juga lemari. No, oke. Televisi yes. Meja belajar no, oke. Nah, ini tinggal drag and drop anak-anak ya. Aktivitas di drag. Jadi bentuk kewajiban itu ada mematikan televisi, membayar tagihan listrik, mematikan lampu. Oke, benar. Untuk haknya menggunakan lampu sebagai media penerangan. Kita dapat melihat televisi untuk melihat tayangan bola. Boleh menggunakan kipas angin. Oke, bagus. Nah, terus ini ada tentang berikutnya menarik garis lurus ya pada benda. Ya, ini lampu pijar contoh dari listrik menjadi cahaya, betul. Terus kemudian magicom ini listrik menjadi panas, betul. Speaker
listrik menjadi bunyi, betul. Dan kipas angin listrik menjadi gerak, betul. Oke, ini punyanya Mbak Alicia. Bagus sekali, sudah dapat nilai 100 ya. Coba kita tunggu lagi pekerjaan teman-temannya. Nah, nanti bagi anak-anak yang belum, nanti setelah kegiatan ini bisa dikerjakan. Ini juga ini ada Aska Abdillah dapat 100. Nah, terus Danes juga dapat 100. Nah, bagi anak-anak yang belum mengerjakan live worksheet, nanti bisa dipraktikkan ya setelah kegiatan pembelajaran ini ya. Bisa ya, oke? Ya, Pak. Bisa ya, oke. Nah, anak-anak setelah kita tadi mengerjakan live worksheet bersama-sama ya. Setelah tadi kita mengerjakan live worksheet bersama-sama, mari kita simpulkan ya. Kita sudah di akhir pembelajaran. Ayo coba tadi hari ini kita sudah belajar apa saja coba. Ayo. Menghemat listrik. Oke, cara menghemat energi listrik. Terus apa lagi? Tentang hak dan kewajiban. Terus anak-anak tadi juga sudah mengutarakan pendapat ya. Jadi anak-anak sudah mampu tadi memberikan contoh hak dan kewajiban ya, serta dapat merumuskan teks gagasan pokok ya dalam bentuk pendapat berdasarkan gambar. Serta tadi anak-anak juga sudah belajar tentang menganalisis bentuk perubahan energi. Nah, anak-anak sudah bisa ya ditunjukkan dari live worksheet tadi yang sudah dapat nilai 100. Oke, bagus sekali Pak Perdana, acungi jempol ya. Nah, sebagai refleksi anak-anak, kita perlu bijaksana dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar kita hemat energi ya, tidak boros menggunakan listrik ya. Kemudian setelah ini anak-anak Pak Perdana berikan 2 link ya di grup anak-anak yang siswa kelas 4C ya. Ada kegiatan evaluasi ya di Google Form yang harus anak-anak isi. Silakan hari ini bisa diisi maksimal hari ini jam 9. Sudah harus selesai mengerjakan. Ya, hari ini ya maksimal jam 9 malam. Oke. Nah, gimana hari ini pembelajarannya setelah kita libur ya, kemarin hari Sabtu Minggu ya, setelah kita liburan, gimana perasaannya pembelajaran hari ini? Senang. Ya, ya ada permainan live worksheet, ada nyanyi-nyanyi juga. Oke. Terima kasih sekali anak-anak. Nah, Pak Perdana berikan reward ya untuk nilai siswa yang paling semangat ya. Kira-kira yang mendapatkan nilai paling semangat tadi Pak Perdana ambil dari kemampuan untuk menyampaikan gagasannya tanpa Pak Perdana minta ya. Ini Pak Perdana berikan kepada Naila. Ayo beri tepuk tangan dulu buat Naila. Terima kasih buat Naila ya. Nah, nanti dapat skor sendiri. Kemudian untuk siswa yang paling disiplin mengerjakan LKPD, nanti Pak Perdana lihat ya. Pak Perdana lihat kembali nanti. Terus yang mahir bertanya juga Pak Perdana lihat dari jawaban anak-anak semuanya nanti. This is my mind. Nah, tempat aku. No, only one. Oh, only one. Ya, yeah, just one. Nah, sekarang kira-kira ada yang ditanyakan enggak untuk hari ini? Enggak. Ya, tugasnya sudah beres ya? Ya. Oke, semoga tugasnya bisa lancar hari ini. Nah, anak-anak materi pada pertemuan berikutnya ya, tetap di Bu Pena. Sampai jumpa di hari berikutnya, nanti hari apa ya? Hari Kamis ya. Kita berjumpa di hari Kamis. Nanti kita akan belajar tentang tema dan matematika ya. Kita lanjutkan materi matematika. Oke ya. Tentang pecahan yang kemarin. Oke. Nah, terus mari anak-anak untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita melakukan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Ya. Coba karena tadi yang mendapatkan penghargaan Naila. Ayo Naila coba dipimpin untuk berdoa Naila. Coba karena tadi Naila mendapatkan skor
tertinggi ya. Tadi Murtia Perdana. Silakan Naila, bisa dipimpin berdoa Naila. Mari teman-teman kita mengakhiri kegiatan berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Yo, coba diulangi lagi Naila. Mari teman-teman ya, kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa membaca hamdalah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah Birobbil alamin. Oke, terima kasih Naila. Terima kasih anak-anak semuanya untuk hari ini ya. Hari ini anak-anak luar biasa sekali sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan rasa semangat dan ceria ya. Jangan lupa setelah ini anak-anak nanti bisa cek kembali untuk tugas dan live worksheet yang tadi belum sempat mengerjakan. Ya, batas waktunya hari ini jam 9 malam. Oke anak-anak, siap semuanya? Siap ya? Saya percaya anak-anak merupakan anak yang luar biasa. Nah, terima kasih dari Pak Perdana ya. Hari ini anak-anak sudah mau untuk belajar bersama-sama. Salam buat ayah bunda di rumah, mami papinya di rumah, bapak ibu di rumah. Salam sehat untuk semuanya. Oke, gitu saja Pak Perdana akhiri untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Ya, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak ya. Bye-bye. Ya, sehat selalu buat semuanya.